makhluk halus yang sering dikaitkan dengan penculikan anak-anak. Banyak banget contohnya ketika anak-anak masih main hide and seek atau petak umpet. Jadi dia dibekap, tiba-tiba masuk ke alamnya si jin itu, kemudian dia disimpan di satu pohon yang sangat besar. Sebenarnya ini bukan hanya tradisi lokal loh guys, tapi juga ajaran agama. Siapkan dirimu karena perjalanan ini akan penuh dengan misteri. Penasaran banget saya, kenapa sih ketika sudah mulai maghrib, para orang tua tuh langsung nyari anak-anaknya, manggil, Usep, Intan, Dewi, siapa, pulang gitu. Ya kan? Jadi banyak banget masyarakat kita kalau sudah maghrib itu udah di rumah, nggak usah keluar sama sekali. Karena banyak mitos-mitos yang beredar di masyarakat bahwa ketika azan maghrib atau waktunya maghrib yang ditandai oleh azan maghrib, itu terjadi kekacauan yang luar biasa di alam semesta ini. Lari kemana-mana yang kita tidak ketahui. Ya, salah satunya ketika makhluk halus yang mungkin vibes-nya negatif, ya negatif ya, mendengar azan maghrib atau peralihan hari di waktu siang ke malam atau terang ke malam, itu dia langsung lari mencari tempat tinggal agar dia bisa bersembunyi. Menarik banget. Siapa di antara kalian yang pernah mendengar larangan orang tua atau kakek nenek kita untuk tidak keluar rumah saat maghrib? Ayo siapa? Ayo ngacung. Katanya ya, kalau kita nekat keluar, ada risiko diculik oleh makhluk halus. Ngeri nggak lo? Ngeri banget tuh. Dan nggak main-main lo makhluk halusnya. Ada yang namanya wewe gombel, kuntilanak, bahkan jin katanya berkeliaran mencari mangsa di waktu ini. Kebayangkan kalian berkeliaran waktu maghrib sedangkan jin lagi nyari mangsa. Dimakankah atau diculik? Nah, ini seru banget loh. Tapi apakah larangan ini hanya sekedar mitos atau ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya? Kita cari tahu ya. Hari ini kita akan membahas asal-usul mitos ini nih. Kisah-kisah menyeramkan yang berkembang di masyarakat hingga pandangan ilmiah di balik larangan tersebut. Siapkan dirimu karena perjalanan ini akan penuh dengan misteri. Larangan ini sudah ada sejak lama, bahkan turun-temurun loh. Dalam kepercayaan Islam, waktu maghrib adalah saat di mana makhluk seperti setan, jin itu mulai keluar. Sebuah hadis menyebutkan, jika malam tiba atau matahari telah terbenam, maka tahanlah anak-anak kalian di rumah, karena setan sedang bertebaran pada waktu itu. Jadi, sebenarnya ini bukan hanya tradisi lokal loh guys, tapi juga ajaran agama. Selain itu, dalam budaya Jawa, waktu maghrib dianggap waktu yang keramat. Orang percaya bahwa dunia manusia dan dunia makhluk halus itu semakin dekat pada waktu senja. Wewe gombel, makhluk halus yang sering dikaitkan dengan penculikan anak-anak, dipercaya aktif pada waktu ini. Karena itulah, anak-anak dilarang keras bermain di luar saat maghrib. Banyak banget contohnya ketika anak-anak masih main hide and seek atau petak umpet pada saat waktu menjelang maghrib. Dan kejadiannya ketika dia bersembunyi di satu tempat, tiba-tiba ada satu sosok turun dari atas. Ya,
pakai baju putih semua dengan payudaranya dia yang turun ke bawah, lidah yang menjulur. Dia langsung bekap anak itu. Ketika dibekap sama wewe gombel itu, anak itu langsung hilang. Artinya dibawa pindah ke alamnya jin itu. Nah, caranya gimana nih? Cara untuk melepaskan kembali dekapan wewe gombel ini nanti kita bahas pas terakhir ya. Banyak budaya di dunia juga memiliki keyakinan yang serupa. Di Jepang contohnya, ada cerita tentang Yurei. Spellingnya bener nggak? Yurei. Hantu yang muncul di waktu senja. Di Eropa juga ada. Waktu senja sering dikaitkan dengan aktivitas supranatural. Jadi, larangan ini sebenarnya bukan hanya ada di Indonesia, teman-teman. Hampir di seluruh wilayah dunia ini memiliki cerita-cerita yang sebenarnya hampir mirip. Untuk memahami kenapa larangan ini begitu dipercaya, kita harus mendengar kisah-kisah yang menyeramkan. Salah satunya adalah cerita tentang tadi, seorang anak kecil yang diculik wewe gombel. Cerita tentang anak kecil yang tadi hilang, wewe gombel, ini sebenarnya kisah nyata guys. Terjadi di suatu desa. Mungkin namanya kita anggap aja Bima ya. Bima ini diculik oleh wewe gombel dan disembunyikan di atas pohon besar. Jadi dia dibekap, tiba-tiba masuk ke alamnya si jin itu. Kemudian dia disimpan di satu pohon yang sangat besar. Nah, masyarakat mencari, keluarganya mencari, kemudian dilakukan sebuah ritual khusus. Nah, ritual ini dilakukan dengan cara terus-menerus membunyikan bunyian kentongan, wah segala macam, pokoknya suara berisik dari benda-benda yang seperti aluminium, besi dan segala macam dipukul-pukul. Kemudian tidak lama dari situ Bima ditemukan di tempat yang aneh guys, dengan kondisi yang bingung dan linglung. Dalam kondisi bingung dan linglung, biasanya ketika anak itu pertama kali temui, jangan dikasih pertanyaan apapun. Langsung dibekap sama ibunya, terus dibawa pergi jauh guys. Karena apa? Karena hawa dari jin itu masih menempel di anak itu. Jadi jangan biarkan anak itu lama-lama di tempat tersebut. Jadi bawa jauh-jauh sama orang tuanya, dibekap lagi. Ini tujuannya untuk menetralisir energi yang menempel di tubuh anak itu, di tubuhnya Bima. Nah, tapi bukan hanya cerita itu saja. Ada banyak cerita pengalaman orang dewasa juga yang melihat sosok hitam besar melintas di depan rumah mereka saat maghrib. Nah, ini menarik nih guys, karena suaranya itu seperti angin kencang. Tapi tidak ada satupun ketika mereka mencoba lihat itu kosong. Hanya suaranya aja seperti ada sesuatu yang lewat, tapi ternyata dicek kosong, nggak ada siapa-siapa. Kisah-kisah seperti ini berkembang dari mulut ke mulut, dari waktu ke waktu. Mungkin tidak semuanya benar. Tapi bukankah cerita-cerita ini cukup membuat kita berpikir dua kali untuk keluar saat maghrib? Lalu apakah semua ini hanya mitos? Bagaimana jika kita melihatnya dari sudut pandang sains? Secara psikologis, waktu maghrib adalah saat transisi dari terang ke gelap. Jadi otak kita tuh sering salah menafsirkan bayangan atau cahaya yang redup sebagai sesuatu yang menakutkan. Nah, ini yang bahaya guys. Jadi sugestinya terlalu tinggi. Inilah sebabnya banyak orang-orang merinding atau melihat hal-hal yang sebenarnya tidak ada. Jadi tiba-tiba kayak ada sesuatu yang lewat, padahal itu pantulan cahaya. Tiba-tiba dia merinding dan parno, akhirnya mikirnya kemana-mana. Nah, dari sisi kesehatan, waktu maghrib adalah saat tubuh kita mulai beradaptasi untuk beristirahat. Jadi, sudah capek seharian, ketika waktu maghrib tubuh ini dengan sendirinya memerlukan waktu untuk istirahat. Keluar di waktu itu, terutama untuk anak-anak, bisa berisiko guys, karena penurunan cahaya membuat mereka lebih rentan terhadap kecelakaan. Hati-hati banget loh ini. Selain itu, di beberapa daerah, maghrib adalah waktu nyamuk mulai aktif, yang bisa meningkatkan risiko penyakit seperti demam berdarah dan lain-lain. Jadi, larangan ini mungkin ada alasan rasionalnya, jadi tidak hanya mitos mistisnya aja. Meskipun kita tidak lihat langsung makhluk halus, ada bahaya nyata yang tetap perlu kita waspadai guys. Nah, larangan keluar saat maghrib sebenarnya lebih dari sekedar mitos. Ada aspek spiritual, budaya,
bahkan kesehatan di baliknya. Entah kamu percaya atau tidak, pesan utamanya adalah menjaga diri dan keluarga saat waktu maghrib tiba. Apakah kamu punya pengalaman menyeramkan saat maghrib atau mungkin cerita menarik tentang mitos ini? Bagikan di kolom komentar ya guys. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Saya Kang Jeffman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, jangan lupa untuk join member eksklusif Kang Jeffman di Instagram saya. Jadi caranya cukup klik subscribe, kemudian berlangganan setiap bulan. Wah, benefitnya banyak banget loh. Jadi tidak hanya mantengin story-story saya, enggak. Jadi ketika teman-teman sudah berlangganan menjadi member eksklusif Kang Jeffman, pertama benefitnya teman-teman dapat jadwal sharing konsultasi spiritual di grup itu, di grup member itu setiap hari Senin dan hari Jumat, mulai dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Benefit kedua, teman-teman dapat jadwal untuk ikut terapi online, ruatan online untuk pengasihan, untuk booster aura, booster energi dan segala macam, ruatan rumah, pembersihan rumah, ruqyah rumah, itu sebulan itu 2 kali, di awal sama di akhir. Dan yang ketiga benefitnya nih, ya teman-teman dapat materi pelatihan untuk meningkatkan kebatinan. Keren nggak? Dan ada lagi loh, yang keempat benefitnya ini paling keren. Teman-teman kalau suka membeli produk Kang Jeffman, ada spray, ada minyak, ada gelang albaga, ada parfum dan segala macam, itu dapat diskon 30% dan ordernya khusus lagi. Jadi tidak melalui marketplace yang sudah ada saat ini. Ya, nah, ayo join menjadi member eksklusif Kang Jeffman di Instagram. Cukup subscribe dan berlangganan. Terus nikmati tuh benefit-benefitnya.